Hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Amin. Tadi pagi saya buka buku. Bukunya emang udah lama, tapi bagus banget isinya. Judulnya Switch on Your Brain atau Aktifkan Otak Anda. Penulisnya Dr. Caroline Leaf. Marcus Aurelius mengatakan, hidup adalah apa yang kita pikirkan. Maksudnya, hidup kita atau masa depan kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirnya yang negatif terus, ya itu akan mewujud. Kalau kita mikirnya yang baik-baik, yang kita harapkan, maka hidup kita akan dipenuhi kemudahan karena itulah yang kita rangkai atau kita ciptakan melalui pikiran dominannya kita. Yuk, kita sama-sama belajar dari buku yuk. Apa yang Anda pikirkan dalam benak Anda mengubah otak dan tubuh Anda. Anda didesain dengan kekuatan untuk mengaktifkan otak Anda. Pikiran Anda itulah saklarnya. Jadi dari kita lahir, kita itu udah diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan untuk mengaktifkan otak kita atau memberdayakan otak kita. Itu berawal dari mana? Dari pikiran yang sering kita pikirkan. Kalau sering mikir yang negatif, otak kita terpengaruh juga, yaitu bisa jadi bolong ya. Lama-lama kalau sering mikir yang negatif, otak kita jadi bolong. Jadi nggak main-main ya, ini pikiran negatif itu ngefeknya ke organ tubuh kita. Juga bisa membuat otak jadi mengecil. Kalau otak mengecil, itu nanti akan rusak otaknya, jadi ada timbul penyakit di otak kita. Kalau otak kita aja udah rusak, sel-sel tubuh juga ikut rusak karena semua sel tubuh kita itu diprogramnya dari otak kita. Anda memiliki suatu kemampuan yang luar biasa untuk menentukan, mencapai, dan menjaga tingkat kecerdasan, kesehatan mental, kedamaian, kebahagiaan, serta mencegah penyakit dalam tubuh dan pikiran Anda. Jadi jelas ya, kalau kita itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kita bisa menentukan tingkat kebahagiaan kita bisa menentukan kesehatan mental kita terjaga atau tidak, kita bisa mencegah penyakit dalam tubuh fisik kita dan penyakit pikiran kita. Itu semua berada dalam kendali kita. Anda melakukannya melalui kesadaran untuk berusaha mengontrol pikiran dan perasaan. Dan dalam prosesnya, Anda dapat mengubah susunan program dan komposisi otak. Jadi, diawali dengan adanya kesadaran dalam diri kita. Kesadaran itu seperti apa? Kesadaran itu misalnya mulai menyadari pikiran-pikiran kita apa aja sih? Menyadari, mengamati, perasaannya jenis apa aja setiap saat. Jadi dilatihnya tuh emang setiap saat kalau namanya kesadaran. Nanti kalau kesadaran kita sudah meningkat, kita semakin waspada, semakin sadar atau tahu nih saya lagi ngerasa sedih, saya lagi ngerasa kesal. Nanti akan ada terusannya, misalnya saya lagi marah nih. Kenapa ya saya marah? Ternyata saya marah karena saya merasa tersinggung. Ego saya yang tersinggung. Terus kita bisa menyadarkan diri kita bahwa kita bukanlah pikiran kita, tapi kita adalah sang pengamat yang lagi menyadari rasa marahnya kita. Ya, jadi udah ada jarak antara saya dengan pikiran saya karena kita mulai mengamati diri kita. Dari situ kita juga sedang mulai mencintai, memahami diri kita. Kalau tidak ada kesadaran, maka ketika kita kesal atau marah, kita akan berhenti di situ, berhenti di ya udahlah, telan aja gitu, diam aja. Maka kita lagi membuat diri kita menderita. Kenapa menderita? Karena
pada kenyataannya kita sering mikirin apa yang udah terjadi di masa lalu. Misalnya, ya tuh kemarin kesel dengan seseorang gitu, atau saya marah tapi saya pendam aja, tapi itu jadi bulan-bulanannya kita, jadi kepikiran terus menerus di benak kita, sehingga ketika kita mikirin sesuatu yang gak nyaman, itu kita sedang melukai otak kita. Yang tadi saya katakan, otak kita lama-lama rusak dan bisa bolong. Tapi kabar baiknya, ketika kita mulai meningkatkan kesadaran kita setiap saat, mulai menyadari dan menata pikiran dan perasaan kita, ini kita lagi memperbaiki susunan program syaraf dan komposisi otak kita. Apa yang Anda pikirkan di setiap waktu, setiap hari, menjadi suatu realitas material di otak dan tubuh Anda, yang mempengaruhi juga kesehatan mental dan fisik Anda. Pemikiran-pemikiran ini secara kolektif membentuk sikap Anda. Kualitas hidup Anda sangat ditentukan oleh pikiran-pikiran Anda, bukan oleh sikap ataupun DNA Anda. Teman-teman tahu kan kalau listrik konslet seperti apa? Bisa timbul percikan api. Nah, sama otak kita juga gitu. Jadi tadi dikatakan, apapun yang kita pikirkan di setiap saat menjadi suatu realitas material di otak dan tubuh kita. Jadi saat berpikir apapun itu akan langsung terbentuk syaraf, dan juga listrik-listriknya mengalir di otak itu tergantung dari pikiran-pikiran kita. Kalau kita banyak mikir yang negatif, nanti lama-lama juga bisa konslet ya, seperti listrik. Jadi kalau udah kayak gitu tuh biasanya kita panas atau berat gitu kepalanya. Nah, karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang bikin dia konslet. Dan proses berpikir ini menghabiskan banyak sekali energi. Misalnya kita makan, udah kenyang nih, tapi karena kita banyak pikiran, energi yang harusnya bisa digunakan untuk melakukan suatu aktivitas malah terkuras ke otak kita. Jadi kenapa kalau kita banyak mikir itu leles atau lemes gitu? Ya, karena saat berpikir menguras banyak energi, menyedot menggunakan banyak energi dari tubuh kita. Yang kedua, kalau kita banyak pikiran, sel tubuh kita stres dan daya tahan atau imunitas kita turun. Makanya mudah sakit. Kondisi pikiran adalah aliran elektromagnetik, kuantum, dan zat yang nyata dan ragawi dalam otak yang menentukan masuk dan keluarnya sekelompok gen ke arah yang positif atau negatif, tergantung pada pilihan Anda dan reaksi selanjutnya. Secara ilmiah, hal yang demikian disebut epigenetik. Otak merespons apa yang ada dalam pikiran kita dengan mengirimkan dorongan atau stimulus neurologis ke seluruh tubuh. Artinya, pikiran dan emosi kita ditransformasi menjadi efek fisiologi dan spiritual. Kemudian, pengalaman fisiologi tersebut bertransformasi menjadi kondisi mental dan emosi. Jadi misalnya, kalau kita sering memikirkan hal-hal yang kita harapkan, maka di otak kita terbentuklah syaraf baru, lalu ada aliran elektromagnetik, ada zat yang nyata juga, hormon yang kita hasilkan, dan ini hormonnya bisa menentukan kesembuhan kita di sel tubuh kita. Tapi dengan pikiran yang negatif juga kita dapat menghidupkan, mengaktifkan gen yang membuat kita terkena kanker, misalnya seperti itu. Jadi semua tergantung dari kualitas pikiran kita. Dalam tubuh manusia ini, dari yang saya baca, emang udah ada sel kanker, tapi
kitalah yang menentukan itu jadi aktif atau tidak aktif. Tergantung pikiran-pikiran kita. Jadi penting banget ya untuk menata dan memperbaiki kualitas pikiran kita, karena efeknya kemana-mana. Kesehatan mental, kesehatan emosional kita juga tergantung dari kualitas pikiran kita dan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Mental block atau keyakinan negatif yang ada di alam bawah sadar bisa diperbaiki dengan rajin mengulang kalimat cinta ya. Ada tuh di video ke 123 dan 124, bisa ditonton ya teman-teman. Dengan rajin melakukan KC dan juga rajin hening meditasi gitu untuk memusatkan pikiran kita ke momen saat ini. Cara menata pikiran dengan mulai menyadari pikiran dan memperbaikinya, membaca buku yang rajin, menonton video-video yang memotivasi, yang bermanfaat, dan juga bisa mengikuti kelas WhatsApp saya, Angelic Loa, dengan durasi 1 bulan dan bayar seikhlasnya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!